In progress. Oke, kita lanjutkan materi TOEFL kita, teman-teman. Jadi struktur kita sudah lewat ya. Hari ini di chapter ke-11 kita akan kenalan dengan listening dan pelatihan seperti itu. Jadi listening ini nanti muncul di bagian pertama dari TOEFL ya, teman-teman. Jadi listening dulu baru structure sebenarnya, tapi kalau latihannya atau belajarnya kita mulai dari structure dulu seperti itu. Nah, listening ini sebenarnya nggak ada teorinya, teman-teman. Oke, jadi ini murni skill atau murni pembiasaan. Karena saya kasih teori pun atau saya ngikut buku misalnya, kalau teman-teman misalkan ada apa namanya, misalkan awam dengan listening ini, malah nanti akan menyulitkan seperti itu. Jadi untuk teori-teori atau bab-baban teman-teman lupakan semua, oke. Jadi di listening ini murni skill, nggak ada teorinya. Teorinya adalah di pembahasan. Jadi maksudnya latihan pembahasan seperti itu. Dan itu juga nanti yang akan saya gunakan sebagai metode sharing atau mengajar ke teman-teman seperti itu. Jadi kita latihan dan pembahasan. Tapi kita kenalan sedikit ya, teman-teman. Jadi listening ini namanya adalah listening comprehension, bukan hanya listening aja ya, teman-teman. Listening comprehension itu artinya adalah memahami melalui mendengarkan. Seperti itu. Jadi kita mendengarkan untuk memahami seperti itu. Jadi yang kita dengarkan kita nanti disuruh mencocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Jadi yang kita dengarkan dengan yang di pilihan A, B, C, D, cari yang maknanya sama. Tulisannya pasti beda, teman-teman. Ya, yang kita dengar sama yang ada di pilihan A, B, C, D, tulisannya pasti beda. Nah, cari yang maknanya sama, seperti itu. Makanya namanya listening comprehension. Oke? Karena kita diminta untuk to comprehend atau memahami, seperti itu. Dan kunci di listening itu adalah vocab-nya, teman-teman. Makanya dari awal saya ingatkan yang paling penting di TOEFL ini sebenarnya adalah vocab ya, teman-teman. Tapi ketika teman-teman merasa vocab-nya masih kurang seperti saya sendiri ya, teman-teman. Nah, kalau nemu vocab baru teman-teman tulis. Saya pun juga seperti itu. Oke? Nah, di listening nanti total soalnya 50 pertanyaan ya, teman-teman, yang mana dibagi menjadi 3 bagian atau 3 parts. Yang mana setiap parts masing-masing jenis soalnya beda-beda. Nah, yang pertama part 1 yang kita hari ini akan pelajari namanya short conversations ya, atau percakapan pendek antara 2 orang, dialog. Jadi nanti ada si A dan si B seperti itu. Kemudian yang besok kita akan pelajari untuk listening yaitu listening bagian kedua namanya long conversations ya, teman-teman, atau dialog panjang seperti itu. Dan yang ketiga ada namanya long talks yaitu percakapan panjang, teman-teman. Jadi monolog ya. Mono itu satu, jadi yang ngomong nanti satu orang. Nah, nanti kita hanya mendengarkan yang dikatakan oleh satu orang itu, tapi agak panjang nanti ya, teman-teman. Nah, tapi hari ini kita fokus dulu sambil pemanasan untuk listening, yaitu kita akan latihan untuk part A. Nah, di part A nanti soalnya paling banyak di antara jenis listening yang lain, teman-teman. Jadi dari 3 parts, part A ini paling banyak. Listening kan soalnya 50 pertanyaan totalnya. Nanti part A ini jumlahnya 30. Jadi 30 dari 50, lebih dari 50%-nya, lebih dari setengahnya seperti itu. Kemudian di part E nanti teman-teman akan mendengarkan setiap nomor itu ada satu audio. Jadi nanti di audio tersebut ada 2 orang conversation ya atau melakukan percakapan. Nah, nanti ada si A dan si B, cewek cowok. Nanti si A ngomong apa, kemudian si B menjawab. Nah, pertanyaannya itu mengikuti, teman-teman, dibacakan juga. Jadi nanti teman-teman yang dilihat teman-teman di layar kalau online ya, atau kalau teman-teman ikut yang paper based test atau PBT yang datang ke tempatnya tes, itu nanti yang dilihat di soal hanya pilihan A, B, C, D-nya saja. Jadi memang di listening ini fokus dan konsentrasi itu sangat dibutuhkan. Seperti itu, terutama bagi yang pemula untuk listening, seperti itu. Nah, nanti tipsnya itu tadi ya, teman-teman. Jadi konsentrasi, jangan sampai terdistract dengan lingkungan sekitar teman-teman. Oke. Fokus sama yang dibicarakan, kemudian fokus juga pada pembicara kedua, jadi si B ya, teman-teman. Karena yang dikatakan si B ini paling sering muncul menjadi pertanyaan. Seperti itu. Dan kita juga bisa nanti nebak jawaban dari yang dikatakan oleh si B, seperti itu.
Oke, tapi walaupun kita harus fokus pada pembicara kedua, jangan sampai ketinggalan dengan pembicara pertama juga ya teman-teman. Karena biasanya pembicara kedua atau si B itu jawabnya menggunakan idiom atau perumpamaan atau majas seperti itu. Nah, untuk memahami arti dari majas itu kita harus sambungkan dengan percakapan pertamanya yaitu si A. Oke, contohnya misalkan dalam bahasa Indonesia kita juga punya teman, misalkan teman saya ngajak saya apa namanya? Teman saya ngajak saya misalkan, mmm, ngajak belanja misalkan, ngabisin duit misalnya, "Bro ayo kita shopping," misalnya, terus saya bilang, "Aduh lagi kanker Bro." Nah nah itu bukan berarti saya punya kanker ya teman-teman, kanker maksudnya kantong kering dan juga bukan maksudnya kantongnya kering, tapi artinya adalah nggak punya uang untuk, belanja misalnya seperti itu. Jadi itu yang, kadang muncul di soal bagian pertama ini. Nah, kemudian hati-hati juga dengan distractors atau pengecoh yang ada di pilihan ganda, teman-teman. Nah, bentuknya pengecoh ini adalah kadang satu kata atau dua kata yang diucapkan oleh si B itu nanti akan ditulis di salah satu pilihan atau di salah dua atau di beberapa pilihan ganda. Oke. Nah, tapi biasanya tidak selalu ya, teman-teman. Biasanya atau umumnya pilihan yang mengandung kata yang diucapkan sama si B itu biasanya malah salah. Oke, karena biasanya pilihan gandanya itu menggunakan kata-kata lain atau kalimat lain yang artinya sama. Oke, teman-teman. Nah, itulah yang saya bilang tadi di awal, listening ini comprehension. Jadi yang dikatakan apa kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D yang maknanya sama. Ya, jadi bukan mendengarkan saja misalkan yang dikatakan I love you terus dicari di pilihan ganda I love you misalkan. Itu bukan seperti itu, ya. Pasti nanti di pilihan ganda itu menggunakan kata-kata lain tapi artinya sama, seperti itu. Kemudian teman-teman nanti hanya punya waktu 12 detik ya untuk mengerjakan satu pertanyaan. Jadi setiap pertanyaan teman-teman cuma punya waktu 12 detik. Memang kalau teman-teman baru di listening ini mungkin terasa sangat cepat. Oke, tapi kalau teman-teman udah terbiasa 12 detik ini bakalan lama banget. Maksudnya ketika teman-teman sudah nemu jawaban, masih ada sisa waktu. Tapi kalau teman-teman ambil tes yang ITS itu bisa langsung di next. Tapi teman-teman nggak bisa back ya. Di listening ini kalau teman-teman nanti misalkan misalnya nomor satu, nah belum ketemu jawabannya 12 detik sudah habis, soalnya akan otomatis pindah ke nomor berikutnya. Kalau teman-teman ngambil online, layarnya akan pindah ke nomor berikutnya. Dan teman-teman tidak akan bisa balik ke nomor sebelumnya. Seperti itu. Jadi mending diklik langsung ketika teman-teman misalkan, oh ini kayaknya klik, sampai nemukan jawaban yang lebih benar, klik lagi misalnya seperti itu. Jangan ada yang kosong. Karena kalau salah itu tidak mengurangi nilai teman-teman. Dan kemungkinan ketika teman-teman isi, siapa tahu malah itu yang benar ketika teman-teman ragu misalnya. Oke, jadi jangan ada yang kosong seperti itu. Kemudian, nah, untuk latihan atau belajar listening ini, saya sarankan teman-teman menggunakan headset, terutama yang ada noise cancelling-nya ya, teman-teman. Jadi yang ada kayak busanya untuk menutupin telinga, supaya bisa lebih fokus, suaranya juga bisa lebih jernih, dan tidak terganggu dari kebisingan-kebisingan di sekitar teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita ke latihan, mungkin ada pertanyaan dan teman-teman silahkan sambil menyiapkan headsetnya ya untuk nanti kita latihan sambil belajar silahkan. Kalau ada pertanyaan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mari kita lanjut ke latihan soal. Nah, nanti karena listening ini merupakan skill atau keterampilan dan menuntut teman-teman untuk terampil ya, namanya aja keterampilan teman-teman. Nah, nanti teman-teman coba dulu sebisanya jangan takut salah. Oke? Oke, kita coba, saya mau cek sound dulu teman-teman. TOEFL Exercise 1. Keluar suaranya nggak teman-teman? Ada, Kak. Ada ya? Oke, thank you. Baik, mari kita mulai, jangan takut salah dulu, teman-teman coba dulu, silakan teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean?
Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman kirim di chat dulu sebisanya. Oke, kemudian nanti kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Baik, dan ada jawaban alfa, ada juga delta. Mari kita cek bersama ya, seperti biasa. Kita dengarkan dulu audio dan skripnya supaya mudah untuk kita diskusikan. Oke. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cewek bertanya, sepertinya di telepon ini ya, nungguin si cowok untuk jemput kayak gitu. Jadi si cewek bertanya, how soon will you be leaving? Berapa lama lagi kamu akan berangkat? Kemudian si cowok menjawab, I'm on my way now. Ini aku lagi OTW. Nah, berarti dia sedang berangkat, sedang di jalan, seperti itu. Oke. Nah, tadi pertanyaannya adalah what does the man mean? Jadi apa yang si cowok maksud atau si pembicara kedua maksud, seperti itu. Kita cek ABCD, yang alpha, he is leaving now. Dia sedang berangkat sekarang. Nah, ketemu ya teman-teman? Jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang bravo, he has to go out of his way. Dia harus mencari jalan lain. Bukan ya? Kalau yang Charlie, he will not be leaving soon. Dia tidak akan segera berangkat. Nah, itu malah kebalikannya. Bukan ya, teman-teman? Kalau yang Delta, he will do it his own way. Dia akan melakukan dengan caranya sendiri. Nah, pertanyaannya bukan bagaimana dia melakukannya, tapi kapan dia akan berangkat. Jadi cari A, B, C, D yang menjawab kata kapan atau berapa lama lagi. Ya, yaitu jawabannya yang alpha, yang cocok dengan percakapan tadi, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor 2. Jangan takut salah, dicoba dulu. Silakan teman-teman. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Alright, time's up. Silahkan jawabannya dikirim di cek, teman-teman. Baik, ada Alpha, ada juga Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bersama. Ada juga Bravo. Sudah lengkap ya, berarti teman-teman A, B, C, D. Mari kita cocokkan. Mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan. Sepertinya ada yang raise hand. Atau kepencet, sepertinya kepencet ya. Nggak apa-apa, mari kita cocokkan bersama teman-teman. Kita dengarkan dengan skripnya dulu supaya mudah untuk dibahas. Oke? Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok bertanya, was Steve able to get into the house? Apakah Steve mampu masuk ke dalam rumah? Nah, kemudian si cewek menjawab, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci buat Steve. Nah, pertanyaan tadi adalah, what does the woman assume Steve did? Apa yang si cewek pikirkan yang dilakukan oleh si Steve? Nah, karena si cewek merasa pintunya tidak dikunci, maka si cewek berpikir kalau Steve pasti bisa masuk ke dalam rumah. Kita cek ABCD ya, teman-teman. Yang alpha, he locked the door. Steve mengunci pintunya. Bukan ya, karena nggak ada keterangan apakah Steve mengunci pintu atau tidak. Yang pasti pertanyaannya si cowok tadi, apakah Steve mampu masuk ke dalam rumah? Kemudian si cewek menjawab, saya tinggalkan pintunya tidak terkunci buat dia. Nggak ada keterangan Steve mengunci pintu atau tidak di percakapan tadi. Berarti alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, Steve berusaha namun gagal untuk masuk ke dalam rumah. Bukan ya, karena si cewek udah ngerasa kalau pintunya tidak dikunci. Ya pasti dia ngerasa kalau Steve bisa masuk. Bravo bukan? Kalau yang Charlie, Steve mampu membuka pintunya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Karena nggak dikunci, berarti Steve bisa membuka pintunya. Kalau yang Delta, Steve meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu. Nah, yang meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu bukan Steve, teman-teman. Tapi si ceweknya tadi ya, sama si cowoknya. Tapi yang meninggalkan pintunya tidak terkunci si ceweknya. Seperti itu. Oke, jawabannya Delta. Jawabannya Charlie maksud saya. I'm sorry. Next, number 3. Dicoba lagi, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me.
What does the woman mean? Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya, teman-teman. Sedapatnya teman-teman, salah nggak apa-apa, kita belajar. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga Delta, ada juga Bravo, ada juga Alpha. Baik, lengkap lagi ya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. It's okay, kita dengarkan dulu dengan skripnya, kemudian kita kerjakan bersama, teman-teman. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok sepertinya pelayan. Jadi dia bilang, the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Jadi menu makan malam spesial malam ini adalah kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy. Dan pie apple sebagai makanan penutupnya. Kemudian si cewek menjawab, that doesn't sound good to me. Tidak terdengar baik buatku. Maksudnya ini adalah cara sopan untuk menolak ya, teman-teman. Jadi dia nggak suka dengan yang ditawarkan atau dia nggak tertarik dengan yang ditawarkan seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, si cewek tidak menyukai untuk mendengarkan para kalkun. Bukan ya, teman-teman. Si cewek tidak diminta untuk mendengarkan kalkun. Kalkunnya untuk dimakan, bukan untuk didengarkan. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, si cewek mengira atau si cewek berpikir kalau menu makan malamnya terdengar spesial. Bukan ya, karena dia merasa tidak terdengar baik buat dia. Berarti tidak spesial seperti itu. Kalau yang Charlie, si cewek suka khususnya kalkun panggangnya. Bukan, dia menolak apapun yang ditawarkan sama si cowok. Berarti Charlie juga enggak ya, teman-teman. Kalau yang Delta, should prefer a different dinner. Si cewek lebih menyukai atau lebih memilih menu makan malam yang berbeda atau yang lain. Jadi maksudnya dia mau coba yang lain, menu yang lain apa? Seperti itu. Atau menu yang jangan menu spesial yang itu yang barusan ditawarkan. Maksudnya seperti itu. Oke, berarti jawabannya Delta. Kita lanjut lagi number 4. Silahkan dicoba dulu ya, teman-teman. Silahkan. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Alright, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek bersama ya. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cewek dia minta tolong. Dia bilang, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Bisakah kamu membantuku dengan PR fisikaku malam ini? Kemudian saya benar-benar kesulitan dengan itu. Kemudian si cowok menjawab, sorry, I'm busy tonight. Maaf, saya lagi sibuk malam ini. Nah, berarti si cowok nggak bisa bantuin ya. Kita cek ABCD, yang alfa si cowok akan disibukkan dengan PR-nya si cowok malam ini. Bukan, karena dia menolak untuk membantu. Karena sibuk ya. Kalau yang Bravo, he can't help her tonight. Si cowok tidak bisa membantu si cewek nanti malam. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah Bravo. Alright, good job. Bravo teman-teman. Lanjut ke number 5. Dicoba dulu, silahkan. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Alpha, ada juga Charlie.
Ada juga Bravo. Baik, kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu, teman-teman. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, jadi ini tips lagi, teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan, what did you think of? What did you think of? Itu artinya adalah bagaimana menurutmu? Nah, itu langsung teman-teman nggak usah pikirkan sisanya, ya. Karena itu biasanya panjang seperti ini. Nah, nggak usah dipikirkan sisanya, langsung fokus tunggu jawabannya. Karena itu pertanyaannya adalah bagaimana menurutmu, itu menanyai opini atau pendapat. Jadi nanti pasti yang ditanyakan adalah pendapat si B, seperti itu. Nah, tapi kalau kita artikan ya, kalau lengkap, bagaimana menurutmu mengenai kuliahnya Profesor Martin tentang kebiasaan migrasi dari paus, seperti itu. Kemudian si cewek bilang, I couldn't keep my eyes open. Saya tidak bisa menjaga mataku terbuka, maksudnya dia ngantuk, teman-teman, ketiduran dia. Oke. Ada yang suaranya hilang-hilang. Apakah di semuanya atau di satu saja? Teman-teman yang lain gimana? Apakah suara saya hilang-hilang atau suaranya di audio hilang-hilang? Lancer ya? Oke. Oke, berarti kalau misalkan di salah satu berarti ini apa namanya? Koneksinya teman-teman. Oke, kalau misalkan semuanya berarti koneksi saya. Nanti saya ganti koneksi ya. Mungkin solusinya kalau teman-teman misalkan gangguan koneksi itu bisa keluar terus masuk lagi. Biasanya bisa, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi kalau teman-teman mendengarkan untuk tipe A atau part A ini listening, ada pertanyaan what did you think of? Itu artinya bagaimana menurutmu? Sisanya sudah nggak usah dihiraukan, teman-teman. Langsung tunggu jawabannya, fokus sama jawabannya. Oke. Nah, di situ tadi jawabannya adalah I couldn't keep my eyes open. Mataku nggak bisa terbuka. Maksudnya aku nggak bisa menjaga mataku terbuka. Berarti dia ketiduran, teman-teman, di kelas ya. Berarti ngantuk sekali dia dengan kelasnya Profesor Martin. Kita cek ABCD. Yang alfa matanya si cewek sakit. Nah, bukan gara-gara sakit, oke? Kalau yang Bravo, si cewek merasa kalau kuliahnya itu sangatlah luar biasa. Kalau luar biasa nggak mungkin ketiduran ya, teman-teman. Bravo bukan? Kalau yang Charlie, the class was boring. Kelasnya membosankan. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie. Makanya dia ketiduran karena kelasnya membosankan, teman-teman. Kalau yang Delta, si cewek tidak ingin melihat Profesor Martin. Nah, bukan gara-gara nggak ingin melihat profesornya ya, tapi lebih ke bosan dengan karena yang ditanyakan bukan Profesor Martin, tapi Profesor Martin's lecture. Jadi kuliahnya yang ditanyakan, bukan Profesor Martinnya. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang Charlie. Lanjut lagi ke number 6. Dicoba lagi, silakan teman-teman. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban alfa, dan saya lihat ada juga delta. Alright, antara alfa atau delta. Ada juga bravo. Baik, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu teman-teman. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cewek bertanya, have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? Jadi kalau diartikan, sudahkah tagihan-tagihan bulan ini dibayarkan? Atau apakah ada sesuatu yang baru lagi yang kita perlu urusi itu sekarang? Kemudian si cowok menjelaskan, I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Jadi saya sudah membayarkan tagihan telepon dan tagihan listriknya. Namun belum kartu kreditnya, atau namun kartu kreditnya belum. Seperti itu. Oke, berarti kita cek ABCD. Yang alpha, not all the bills have been paid.
Tidak semua tagihan telah dibayarkan. Nah, ketemu ya teman-teman? Jawabannya adalah yang alfa. Kalau yang Bravo, they don't have enough credit to pay the bills. Mereka tidak memiliki cukup saldo di rekeningnya untuk membayar tagihan-tagihannya. Nah, tidak ada keterangan apakah mereka punya cukup saldo atau tidak di percakapan tadi, ya. Bravo bukan. Yang Charlie, what she said on the phone was not credible. Apa yang dikatakan si cewek di telepon tadi itu tidak bisa dipercaya. Nah, bukan si cewek bukan ngasih tahu ya, bukan ngasih berita, tapi dia bertanya, teman-teman. Kalau ada orang memberikan pertanyaan, masa kita nggak percaya kan? Dia bertanya bukan ngasih tahu seperti itu. Berarti yang Charlie nggak nyambung ya. Kalau yang Delta si cowok menggunakan sebuah kartu kredit untuk membayar beberapa tagihan. Tidak ada keterangan di audio tadi bagaimana si cowok membayar tagihannya. Kartu kredit itu disebutkan di audio sebagai salah satu tagihan yang belum dibayar seperti itu. Jadi bukan cara pembayarannya tapi tagihan yang belum dibayar. Oke, berarti delta bukan. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Next, number 7. Dicoba lagi, jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, 12 detik habis. Silahkan jawabannya teman-teman kirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban delta, ada juga alfa, baik antara alfa atau delta. Kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok dia bertanya, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Akankah kamu mampu kembali ke sini dari menyelesaikan semua urusan-urusanmu sebelum nanti jam 4? Kemudian si cewek menjawab, I'll be back as quickly as I can. Aku akan balik secepat yang saya bisa. Nah, dia tidak memastikan baliknya jam berapa. Dia hanya bilang kalau saya akan kembali secepat yang saya bisa. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, si cewek akan menelpon balik dengan cepat atau secepatnya. Nah, bukan menelpon balik ya, tapi dia disuruh ke situ. Jadi wujudnya, bukan teleponnya, bukan menelpon. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, si cewek pasti akan kembali sebelum jam 4. Nah, tidak ada keterangan si cewek memastikan kembali sebelum jam 4. Dia hanya bilang kalau dia akan balik secepatnya. Oke. Kalau yang Charlie, si cewek akan mengembalikannya sebelum jam 4. Nah, si cewek tidak ada pinjam-meminjam tadi ya. Berarti tidak ada mengembalikan juga. Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cewek akan berusaha untuk kembali dengan cepat. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Delta. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi number 8. Jangan takut salah. Hati-hati ya, teman-teman. Dicoba dulu, silahkan. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, 12 detik habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, silahkan. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Antara Charlie atau Bravo. Mari kita cek ya, teman-teman. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, itu tadi. Jadi si cowok bertanya, have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Lihat Tim nggak?
saya benar-benar perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Kemudian si cewek bilang, well, he was here just a minute ago. Barusan aja dia tadi di sini. Nah, kita cek ABCD ya. Yang alfa, si cewek tidak melihat Tim sama sekali. Bukannya dia tadi ngelihat, tapi sekarang udah enggak. Karena dia enggak di situ lagi timnya. Berarti alfa bukan ya, teman-teman. Kalau yang Bravo, Tim was there only for a moment. Tim tadi di sana, tapi hanya untuk sebentar. Nah, tapi tidak ada keterangan berapa lama tim tadi di sana ya, teman-teman. Adanya kapan tim tadi di sana. Oke, yaitu just a minute ago, beberapa saat tadi. Nah, berapa lama dia di sana? Tidak ada keterangannya ya, teman-teman. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Tim was around a short time ago. Tim berada di situ atau di sekitarnya si cewek situ beberapa saat tadi atau beberapa saat yang lalu. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, Tim will return in a minute. Tim akan kembali sebentar lagi. Tidak ada keterangan kapan Tim akan kembali. Oke, berarti Delta bukan. Berarti fix jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Next, number 9. Dicoba dulu, silakan teman-teman. Number 9. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, maaf teman-teman tadi di awal kepencet ya. Baik, ada jawaban Delta, dan saya lihat ada juga Charlie, ada juga Bravo. Sorry, Charlie, Bravo jawaban tadi ya. Sorry, berarti Delta, semuanya Delta. Kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, itu tadi. Jadi si cowok dia kesal. Dia bilang, there's a car parked in my spot even though the sign says that the space is reserved. Ada sebuah mobil yang diparkir di tempatku. Meskipun tandanya berkata bahwa tempat ini sudah dipesan. Kemudian si cewek bilang, I guess we will have to park somewhere else. Saya rasa kita hanya perlu mencari tempat parkir yang lain. Nah, kemudian yang alfa, si cewek tidak menyukai tempat yang dipilih sama si cowok. Bukan gara-gara tidak suka ya, teman-teman, tapi gara-gara ada mobil lain, ada yang nyerobot tempat mereka. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, si cewek tidak mau masuk ke dalam mobil. Nah, mereka masih mencari tempat parkir, artinya mereka belum turun. Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cewek lega, tempatnya sudah dipesan. Nah, bukan ya, walaupun dia lega, tapi mereka juga harus tetap mencari tempat lain, teman-teman. Karena tempatnya sudah diambil orang. Kalau yang Delta, they can't park the car there. Mereka tidak bisa memarkir mobilnya di sana. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Oke, next, number 10. Silahkan dicoba dulu. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, teman-teman, waktunya habis. Silahkan dikirim jawabannya di chat. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Delta, ada juga Charlie ya, ada juga Alpha. Baik, sudah lengkap. Mari kita cocokkan bersama. Jadi di soal nomor 10 ini ada yang saya sebutkan tadi ya, teman-teman. Jadi kadang pembicara B atau pembicara kedua itu menjawabnya menggunakan idiom atau perumpamaan. Jadi harus supaya tahu arti dari perumpamaan itu kita harus sambungkan dengan yang dikatakan sama si A seperti itu. Jadi kita dengarkan dulu. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst.
What does the man mean? Oke, itu tadi ya. Jadi si cewek dia bertanya, do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Apakah kita punya cukup makanan untuk semua tamu yang menghadiri resepsi ini malam ini? Kemudian si cowok menjawab, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya mau meledak. Nah, berarti mereka kulkasnya udah nggak muat lagi diisi makanan. Artinya mereka punya makanan banyak ya, teman-teman. Kita cek A, B, C, D. Yang alpha, there's plenty to eat. Ada banyak yang bisa dimakan. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo, kulkasnya rusak. Nah, nggak nyambung. Misalkan ada orang tanya, kita punya cukup makanan nggak ya untuk para tamu? Kulkasnya rusak. Nah, kan nggak menjawab pertanyaannya. Jadi maksudnya kulkasnya mau meledak di situ artinya adalah di kulkas itu banyak sekali makanan, teman-teman. Jadi saking banyaknya sampai nggak muat diisi lagi. Nah, itu caranya jawab pakai sedikit humor ya. Jadi idiom itu biasanya dipakai untuk orang yang akrab seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Kalau yang Charlie makanannya tidak berada di dalam kulkas. Nah, tidak mungkin makanannya tidak berada di dalam kulkas jika si cewek bertanya apakah punya cukup makanan. Nah, si cowok bilangnya kulkasnya mau meledak. Nah, berarti makanannya berada di kulkas ya. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta si cowok tidak yakin apakah ada cukup makanan. Nah, si cowok tadi menjawab kulkasnya mau meledak, berarti dia yakin atau dia tahu ya, teman-teman. Kalau dia nggak yakin ya dia bilangnya I'm not sure, seperti itu. Oke, itu tadi untuk contoh listening part A dari ronde pertama. Sebelum kita ke ronde kedua, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih dari teman-teman. Silahkan. Atau kalau ada yang mau minum dulu, silahkan. Jadi take your time. Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke round 2, teman-teman. Kita ke ronde kedua. Caranya sama. Jadi konsentrasi dan fokus, tapi jangan takut salah. Dicoba dulu ya. Silahkan, teman-teman. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Alright, 12 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban Delta, ada juga Charlie. Baik, antara Charlie, Delta. Baik, Charlie atau Delta ya, kita cek bersama. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Nah, yang saya bilang tadi teman-teman di ronde pertama ya. Jadi kalau ada pertanyaan what did you think of, sisanya nggak usah diperhatikan ya. Karena what did you think of itu menanyakan pendapat atau opini. Nah, fokus pada jawabannya saja seperti itu. Jadi tapi kalau kita artikan nanti jadinya what did you think of the final exam in algebra itu bagaimana menurutmu mengenai ujian akhir aljabarnya tadi? Nah, kemudian si cowok bilang it was too easy. Itu tadi terlalu mudah. Nah, berarti si cowok GG ya, teman-teman. Kita cek A, B, C, D yang menyatakan terlalu mudah katanya. Yang alfa ujian akhirnya itu lebih sulit dibandingkan ujian-ujian yang lain. Nah, tidak ada keterangan. Di situ ujian yang lain nggak ada. Yang di sini yang ditanyakan adalah ujian akhir aljabar saja. Ya, berarti kita nggak bisa membuat perbandingan, teman-teman. Karena salah satu variabelnya nggak ada. Kemudian yang bravo ada 2 ujian, bukan 1. Bukan ya, jelas-jelas yang disebutkan tadi cuma 1. Tidak ada ujian yang lain selain ujian aljabar. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, apalagi yang ditanyakan adalah bagaimana menurutmu ya, bukan ada berapa ujiannya tadi, seperti itu. Berarti bravo nggak menjawab atau nggak nyambung ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, si cowok merasa kalau ujiannya itu bakalan lebih mudah lagi. Nah, berarti sulit. Kalau kita bilang, saya kira ujiannya bakalan gampang, bakalan lebih sulit. Bakalan lebih gampang. Nah, berarti kenyataannya itu sulit ya, teman-teman. Nah, sedangkan di
pembicaraan tadi si cowok bilang kalau ujiannya terlalu mudah, berarti tidak sulit sama sekali. Yang Charlie berarti bukan ya. Kalau yang Delta, ujiannya itu tidak sulit sama sekali. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. The exam was not very difficult. Ada not-nya, not very difficult, tidak susah. Itu sama kayak too easy, terlalu gampang. Seperti itu. Lanjut ke number 2. Dicoba lagi, jangan takut salah, silakan. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, 12 detik habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Baik, ada Alpha, ada juga Bravo, and then alright, antara Alpha atau Bravo, kita dengarkan dulu. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, jadi si cewek bertanya, how are you feeling today? Bagaimana perasaanmu hari ini? Atau bagaimana kabarmu hari ini? Jadi ini nanyain kabar selain how are you, ada how are you doing? Atau misalkan how do you do? Kalau udah lama nggak ketemu ya how have you been doing? Seperti itu ya. Itu caranya menanyakan kabar seperti itu teman-teman. Nah si cowok menjawab, I'm really feeling rather sick. Aku benar-benar merasa nggak enak badan atau agak nggak enak badan seperti itu. Kita cek ABCD. Yang Alpha, he is not feeling very well. Si cowok tidak merasa enak badan atau merasa tidak enak badan. Nah ketemu ya berarti jawabannya adalah yang Alpha teman-teman. Kalau yang Bravo si cowok agak muak bekerja. Nah tidak ada keterangannya apakah dia muak bekerja. Jadi sick off itu artinya lelah teman-teman atau muak juga bisa kalau kasarnya gitu ya. Tapi bukan itu, kalau yang Charlie si cowok itu merasa lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Nah tidak ada keterangan bagaimana keadaannya kemarin, kita nggak bisa membuat perbandingan seperti ini ya. Kalau yang Delta si cowok benar-benar tidak mau menjawab pertanyaan itu. Nah tidak ya, dia tadi menjawab. Berarti jawabannya yang Alpha seperti itu. Next number 3, dicoba lagi, jangan takut salah, silakan teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, 12 detik habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada Alpha, ada juga Bravo. Kita cek bersama ya, teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, itu tadi. Jadi yang si cowoknya bertanya, has your family been in business for quite some time? Apakah keluargamu sudah berbisnis atau menjalankan bisnis untuk waktu yang lama? Kemudian si cewek menjawab, no, the family business was just established last year. Enggak kok, apa namanya? Bisnis keluargaku baru didirikan tahun lalu. Oke, berarti masih baru ya. Kita cek ABCD. Yang Alpha, the company was founded about a year ago. Perusahaannya didirikan kira-kira 1 tahun yang lalu. Nah, ketemu ya teman-teman, jawabannya adalah yang Alpha. Kalau yang Bravo, it was just established that he could go into business. Ternyata si cowok itu bisa mendirikan bisnis atau apa ya, bisa menjadi orang bisnis seperti itu. Nah, bukan ngomongin si cowok bahkan si cowok hanya yang bertanya ya, teman-teman. Bertanya mengenai perusahaan atau bisnis dari keluarganya si cewek. Oke, bukan ngomongin dirinya sendiri. Maksudnya si cowok bukan ngomongin si cowok sendiri ya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie keluarganya itu tidak ada masalah atau keluarganya itu baik-baik saja. Bukan ngomongin keluarganya ya, teman-teman, tapi ngomongin bisnisnya keluarganya, seperti itu. Oke. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta
the business only lasted a year. Bisnisnya hanya bertahan 1 tahun saja. Habis itu bangkrut. Bukan ya, teman-teman. Tidak ada keterangan apakah dia sudah bangkrut atau tidak. Ya, berarti yang paling logis atau paling masuk akal adalah yang alpha. Seperti itu. Berarti jawabannya alpha. Kita lanjut lagi ke number 4. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, 12 detik habis. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Oke, semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek teman-teman. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, did you have to wait at the airport for a long time? Apakah kamu tadi nungguin di bandara lama? Kemudian si cowoknya menjawab, no, the plane landed right on schedule. Enggak kok, pesawatnya mendarat sesuai yang dijadwalkan. Berarti tepat waktu seperti itu. Nah, kita cek ABCD yang alpha, si cowok tidak melihat pada jadwal yang tepat. Bukan ya, jelas-jelas dia tidak menunggu lama. Kemudian dia juga bilang kalau sesuai dengan yang ada di jadwal. Berarti dia melihat jadwal yang tepat. Berarti alpha bukan. Misalnya dia melihat jadwal yang salah, pasti dia nunggunya lama. Tapi dia tidak lama tadi nunggunya ya. Dia jawabnya no seperti itu. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, pesawatnya mendarat di tempat yang tepat. Jelas ya teman-teman. Pasti nggak akan ketemu si cewek kalau pesawatnya tidak mendarat di tempat yang tepat seperti itu. Intinya bravo nggak ada hubungan dengan percakapannya karena percakapannya bukan di mana, tapi lamanya. Jadi ngomongin tentang waktunya, bukan tempatnya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the plane arrived on time. Pesawatnya tiba tepat waktu. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie. Oke, good job teman-teman. Next, number 5. Dicoba lagi, silahkan. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Baik, ada Charlie, dan saya lihat semua menjawab Charlie. Kita cek bersama ya. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, jadi si cowok dia ngajakin si cewek ya, dia bilang, do you want to join me in the pool? Maukah kamu gabung sama aku di kolam? Maksudnya diajak nyebur dia, si ceweknya. Nah, kemudian si cewek menjawab, oh, I'll just run and put my suit on. Oke, aku sebentar, saya bakalan lari di situ maksudnya saya akan buru-buru ganti pakaian ya, teman-teman. Bukan lari maksudnya dia jogging karena nggak nyambung. Apakah kamu mau gabung denganku ke kolam? Oh, saya akan lari dan ganti pakaian. Kan nggak enak, teman-teman. Jadi itu maksudnya adalah saya akan ganti pakaian dengan cepat-cepat atau dengan segera, seperti itu. Oke, kita cek A, B, C, D. Yang alpha, si cewek lebih memilih pergi berlari atau jogging. Bukan ya. Kalau yang bravo, si cewek tidak ingin menyebur ke kolam. Bukan juga, teman-teman. Kalau yang Charlie, si cewek akan mengganti pakaian dengan cepat dan kemudian pergi berenang. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie ya. Good job, teman-teman. Next, number 6. Dicoba lagi, silahkan. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman.
Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta, ada juga bravo. Kita cek bersama ya. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi kalau diartikan si cowok dia bilang kebakaran tadi malam menghanguskan seluruh tepi bukit. Nah, kemudian si cewek menjawab, at least the homes were saved. Setidaknya rumah-rumahnya aman. Seperti itu. Mari kita cek ABCD. Yang alfa, para pemadam kebakaran menyelamatkan rumah-rumahnya di akhir-akhir. Nah, tidak ada keterangan siapa yang menyelamatkan. Tiba-tiba di sini informasinya pemadam kebakaran. Padahal di audio tadi nggak ada pemadam kebakaran. Jangan dipilih ya, teman-teman, karena ini penambahan informasi yang kita dengar tadi nggak ada. Jadi ini informasinya beda atau lain. Alfa bukan. Yang Bravo juga sama. Di situ ada firefighter-nya. Seorang pemadam kebakaran menyelamatkan tepi bukit tadi malam. Nah, malah yang diselamatkan bukan rumah-rumahnya tapi tepi bukitnya seluruhnya. Kan nggak masuk akal karena yang diomongin tadi adalah rumah-rumahnya ya. Diomongin sama si cewek maksudnya. Jadi yang aman adalah rumah-rumahnya. Berarti Bravo bukan, nggak nyambung teman-teman. Kalau yang Charlie, rumah-rumah di tepi bukit semuanya terbakar. Bukan ya, karena jelas-jelas si cowok bilang, si cewek bilang, at least the homes was saved. Setidaknya rumah-rumahnya aman. Berarti tidak terbakar. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, the houses weren't destroyed. Rumah-rumahnya tidak rusak, tidak hancur, tidak terbakar. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Oke. Good job. Lanjut lagi ke number 7. Dicoba, jangan takut salah teman-teman. Silakan. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, itu tadi ya, nomor 7, silakan. Jawabannya dikirim di chat. Baik, ada Alpha, Bravo, Charlie. Alright, ABC ya. Kita cek bersama, teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, itu tadi, teman-teman. Jadi si cowok dia bertanya, should I add more salt and pepper to the soup? Nah, nanti kalau diartikan, haruskah saya menambahkan garam lagi dan lada lagi ke supnya? Nah, kemudian si cewek menjawab, no, I think there's enough. Jangan, saya rasa sudah cukup. Maksudnya bumbu-bumbunya tadi ya, yaitu garam sama lada yang mau ditambahkan ke supnya tadi. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa ada cukup sup. Nah, bukannya supnya teman-teman yang mau ditambahi, tapi bumbunya yaitu garam sama lada tadi. Salt and pepper ya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie bumbu-bumbunya sudah cukup. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang Charlie, si cewek merasa kalau supnya itu terlalu asin. Bukan, karena enough. Dia bilangnya there's enough, sudah cukup. Berarti pas. Tidak terlalu asin ya, teman-teman. Kalau yang Delta, si cowok harus menambahkan garam dan lada lagi. Bukan, karena dia bilangnya no tadi si ceweknya. Oke, ketika si cowok tanya, si cewek menjawabnya no, berarti nggak usah ditambah lagi, seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang Bravo. The spices are adequate. Bumbu-bumbunya sudah cukup. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 8. Dicoba lagi, jangan takut salah, silakan. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, 12 detik habis. Silahkan jawabnya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada Alpha, ada juga Bravo. Baik antara Alpha atau Bravo. Kita cek bersama ya. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Nah, itu tadi, teman-teman.
Jadi si cewek dia bertanya, how are you able to pay your college fees? Bagaimana kamu mampu atau bagaimana kamu bisa membayar semua tagihan-tagihan kuliahmu? Nah, kemudian si cowok menjawab, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung mendapatkan beasiswa. Nah, berarti dia nggak bayar, dia dibayarin ya, teman-teman, ditraktir belajarnya. Kita cek ABCD yang alfa, si cowok beruntung menerima bantuan untuk pendidikannya. Nah, ketemu ya, maksudnya bantuan untuk pendidikan di sini maksudnya beasiswa tadi. Oke, berarti jawabannya yang alfa. Kalau yang bravo, si cowok itu menggunakan keberuntungannya untuk membayar biaya kuliahnya. Nah, nggak nyambung ya dan nggak logis teman-teman. Kalau ada jawaban nggak logis jangan dipilih ya, pasti salah seperti itu. Kalau yang Charlie, si cowok merupakan seorang guru besar di sebuah kampus dengan biaya yang murah. Bukan ya, jelas-jelas dia harus membayar biaya kuliah. Bukan digaji tapi dia membayar biaya kuliah. Berarti dia juga masih sekolah seperti itu. Bukan seorang guru besar. Berarti Charlie bukan. Kalau yang delta si cowok membayar untuk mendapatkan beasiswa. Nah, tidak ada keterangan bagaimana si cowok bisa mendapatkan beasiswa. Apakah membayar, apakah tidak ada. Berarti yang delta bukan. Oke. Fix jawabannya yang alpha tadi. He was lucky to receive a grant for his studies. Dia beruntung menerima bantuan untuk pendidikannya seperti itu. Alright, let's go on to number 9. Silahkan dicoba dulu. Jangan takut salah ya. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, jawabannya silahkan dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada bravo, dan saya lihat semuanya menjawab bravo ya. Kita dengarkan kembali. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, jadi si cowok dia bertanya, how successful was the corporation last year? Seberapa berhasilkah korporasinya tahun lalu? Nah, si cewek menjawab, it made quite a big profit. Korporasinya membuat keuntungan yang cukup besar. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, it profited from previous mistakes. Jadi dia mendapatkan keuntungan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tidak ada keterangan dari mana dia mendapatkan keuntungan ya. Yang pasti korporasinya untung besar. Jadi ngomongin tentang jumlahnya, bukan ngomongin dari mana dia mendapatkan keuntungan. Berarti alpha bukan ya, teman-teman. Kalau yang bravo, it earned a lot of money. Korporasinya mengumpulkan banyak uang. Nah, ketemu maksudnya keuntungan yang besar di sini adalah banyak uang ya. Berarti jawabannya yang bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, this was the last year that it would make a profit. Ini merupakan tahun terakhir di mana korporasinya bisa mendapatkan keuntungan. Bukan, nggak nyambung, teman-teman. Kalau yang Delta, it was not so successful. Dia tidak terlalu berhasil seperti atau bisa dibilang was not so successful ya. Biasa-biasa aja seperti itu. Bukan ya. Karena si cewek tadi jelas-jelas bilang a big profit. Ada kata a big-nya. Berarti untungnya besar. Berarti jawabannya adalah yang paling tepat yang bravo. Alright, good job teman-teman. Terakhir, nomor 10. Jangan takut salah. Dicoba dulu. Silahkan. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean?
Oke, itu tadi. Jadi si cewek bertanya, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank kan? Kemudian si cowok membenarkan. Dia bilang, yes he is. Dia lagi ke bank. He thinks his bank account is overdrawn. Dia merasa kalau rekening banknya itu overdrawn. Overdrawn itu ngambilnya sebelumnya itu terlalu banyak, teman-teman. Dia nggak ngecek dulu saldonya berapa, dia ambil aja. Nah itu jadi minus. Akhirnya dia dihitung hutang. Nah itu sistem bank di Amerika sana. Jadi kartu debitnya bisa jadi kayak kartu kredit. Jadi bisa ngambil lebih. Nah tapi itu nanti dianggap hutang. Nanti kalau nggak segera dibayar, dia akan membayarkan bunga yang bertambah-tambah seperti itu. Oke, kita cek ABCD yang alfa. Rekening banknya Chuck memiliki terlalu banyak uang di dalamnya. Bukan ya, bukan terlalu banyak, malah minus yang ada. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, si cowok, maksudnya si B itu merasa kalau Chuck itu memiliki rekening bank yang salah, jenis rekening bank yang salah. Nah, bukan jenisnya yang salah ya, tapi jumlahnya, teman-teman. Karena dia ngambilnya sebelumnya terlalu banyak, akhirnya minus. Oke, Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok merasa kalau Chuck itu lagi OTW pulang dari bank. Nah, bukan OTW pulang, tapi OTW menuju. Tadi ada jelas-jelas si cewek bertanya kalau Chuck is on his way to the bank. Ada to-nya, itu menuju ke ya. Berarti bukan pulang tapi ke. Oke, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, there isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di dalam rekeningnya Chuck. Nah, karena sebelumnya diambil terlalu banyak jadi minus. Oke. Ketemu teman-teman, jawabannya adalah Delta. Nah, itu tadi kurang lebih untuk jenis soal listening bagian pertama ya. Dan nanti paling banyak itu ada 30 soal. Gimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan dulu dari latihan-latihan tadi. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya harap nanti teman-teman kalau ada waktu seperti biasa, saya ingatkan terus, jangan lupa latihan supaya jadi insting nanti. Oke? Baik, thank you so much for having me today. I'll see you again next time. Adalah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.